Polda Banten sejauh ini masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait video dugaan pengusaha di Cilegon meminta proyek 5 triliun rupiah. Sementara itu, kondusivitas investasi perlu dijaga semua pihak sebab investasi akan berdampak pada pembangunan daerah, khususnya ekonomi warga. Lantas bagaimana dengan perkembangan penyelidikan kasus itu dan keberlanjutan iklim investasi di Cilegon? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan Wakil Ketua Umum Kadin Mulyadi Jayabaya. Pak Jayabaya, Pak Arianto, selamat sore. Selamat sore, Pak Arianto. Selamat sore, Pak Jayabaya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Jayabaya dulu ya. Pak Jayabaya, tidak sedikit orang yang kemudian melihat video itu yakin bahwa memang ada unsur pemaksaan di situ, ada unsur pemalakan di situ, sesuatu yang kemudian dianggap model-model seperti ini merusak iklim investasi di Indonesia, sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Dari Kadin sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang betul ada itu di dalam video itu? Itu jelas ada seperti ini sesuai dengan video dan kami sudah komunikasi dengan Pak Kapolda. Untuk pendidik negara kita dan negara hukum, ya, dan ini tidak perlu dilakukan oleh asosiasi seperti Model Kadin, HIPMI, dan KPSI. Ya. Tentunya ini menjadi sebuah namanya adalah bahwa ini memalukan. Satu, sebagai warga Banten, saya sangat memalukan sekali. Tapi tentunya kita juga mesti melihat faktor apa yang menyebabkan seperti ini. Ya, dan mudah-mudahan Polda Banten telah melakukan pemeriksaan, ada nilai hasilnya. Insya Allah supaya tidak mengganggu investasi yang ada di Banten, khususnya pada umumnya di Indonesia, dan mereka menjaga pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan target Pak Prabowo ke depan. Gitu. Ya, Pak Jayabaya, supaya kemudian memberikan kepastian begitu ya kepada investor yang mau datang, apakah cukup oknum pengusaha lokal yang kemudian melakukan pemaksaan dalam video itu hanya dikenakan sanksi dari organisasi, bukan pidananya? Atau perlu ada pidana juga, Pak Jayabaya? Tidak. Makanya kita lihat, ini kan sekarang Polda Banten sedang melakukan upaya pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya kalau kita kan negara hukum, ya wajib kita benahi. Kalau memang mereka salah, ya tentunya ada dengan kita tindak dengan hukum. Gitu kan ya. Yang kedua adalah mohon maaf, saya juga sebagai warga Banten, yang dimana Banten tidak pernah terjadi seperti ini, ya. Dan kami sudah panggil Kadin Cilegonnya, dan mereka sudah ketemu dengan Pak Wamen BKPM, ya. Mereka mohon maaf, dia mengaku salah, tapi tetap proses Polda tetap berjalan. Ya, depan. Oke, baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, menurut Anda dari video yang beredar itu apakah ada unsur pelanggaran pidana di situ? Ya, itu kan video ya Pak ya. Yang videonya seperti itu, kita sendiri juga belum tahu persis itu ya. Yang ngomong memalak itu apakah dari unsur dari Kadinnya atau dari apa namanya ormasnya atau siapa ya. Tetapi yang jelas itu secara singkat bisa kita simpulkan bahwa itu kan meminta jatah tanpa lelang. Berarti itu kan itu meminta, no? Meminta dengan paksa itu. Walaupun tidak pakai ancaman, tapi dengan kedudukannya seperti itu, dengan posisi daripada pengusaha itu yang dimintai itu sudah, kalau menurut hemat saya itu termasuk sudah dalam kategori itu tindak premanisme. Nah, Pak Kapolri kan menyatakan ya, bahwa kita menindak sekarang ini sedang dalam operasi besar-besaran dan kita tidak pandang bulu siapapun yang bertindak. Yang kita lihat adalah kegiatannya. Kalau kegiatannya itu termasuk dalam kategori premanisme, maka apakah dia dari ormas, apakah dia dari siapa, apalagi dari pejabat gitu ya, semua itu pasti akan tertindak. Nah kemarin itu Polda Banten rupanya masih dalam tahap penyelidikan ya, karena bukti yang ada baru video itu. Maka di dalam tahap penyelidikan itu pasti nanti akan diklarifikasi apakah betul-betul video itu memang betul-betul ada dan siapa saja yang ada di situ dan apa peranan masing-masing. Yang dari situ nanti penyelidik ya istilahnya itu bisa menyimpulkan, oh ini ya, memang ada terjadi suatu tindak pidana
dan kurang Ya. lebih orangnya ini dan sebagainya, baru itu nanti naik menjadi tingkat penyidikan, kira-kira gitu, Pak. Ya, Pak Arianto, kalau misalnya memang kita berkaca dan bisa disamakan kasus ini dengan premanisme, Pak Arianto, premanisme yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Polri beberapa waktu hingga sampai saat itu dikenakan pasal 368 ayat 1 ancaman hukuman penjara 9 tahun. Apakah bisa disamakan dengan tindakan yang dilakukan oleh pengusaha lokal ini, oknum pengusaha lokal ini dengan tindakan premanisme yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Kapolri begitu? Itu jadi begitu, Pak. Jadi melihat kejadiannya, kalau dia Oh, nggak ada. Pak Arianto? Hilang. Ya, komunikasinya agak terputus tadi. Bagaimana Pak Arianto? bisa suara saya. Iya, silakan. Tadi putus-putus tadi. Iya, Halo? silakan. Halo? Ya? Iya, silakan Pak Arianto. Halo? Ya, Pak Arianto, mendengar suara saya? Halo? Iya, oke. Baik, komunikasi kami dengan Pak Arianto agak terputus ya. Pak Arianto mendengar suara saya? Ya. Oke. Ya, sekarang dengar. Tadi Oke, putus-putus baik. tadi. Oke, baik. Pak Arianto, premanisme jerat hukumannya 9 tahun penjara. Bisa nih dikenakan terhadap pengusaha lokal ini? Ya. Ya. Premanisme itu kan macam-macam, Pak. Tindakannya ada minta dengan paksa, ada seperti model debt collector itu. Kalau ini kan kategorinya termasuk preman yang minta jatah kan, minta jatah setoran seakan-akan gitu ya. Jadi tapi jatahnya berupa kesempatan untuk apa istilahnya itu ya, pemborongan pekerjaan. proyek gitu ya. Proyek. Pemborongan pekerjaan itu kan jelas itu melanggar ilegal kan itu kan. Seperti kayak gitu itu kan meminta secara ilegal. Sama juga kalau preman jalanan ya minta kan, itu kan minta memalak itu juga secara ilegal gitu. Jadi nanti itu ya Pak ya. Makanya sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Nanti Polda akan bisa memilah-milah itu Pak. Tidak semua orang yang ada di situ itu nanti semua sama hukumannya Pak. Ada yang cuma jadi saksi, ada yang jadi pelaksana, ada yang cuma membantu dan sebagainya. Dan pasalnya itu akan dilihat dari hasil penyelidikan yang ada itu Pak. Jadi dari situ nanti baru ditentukan. Tapi semua ini kategorinya ini termasuk dalam bentuk premanisme menurut saya sih gitu. Oke, baik. Pak Jayabaya, kok bisa Pak? Ini kayak jadi terkesan seperti budaya ya Pak Jayabaya ya. Pengusaha dipalak oleh ormas begitu. Kok malah pengusaha memalak investor begitu? Bagaimana? Ini kok bisa terjadi seperti ini Pak Jayabaya? Jadi saya ceritakan kronologisnya. Awalnya ini Chandra Asih membangun PSN di Cilegon, ya kan? Ya. Ini Menko sudah ada 3. 1 SGI, Total, dan Chandra, ya. Chandra ini punya kesepakatan dengan Kadin, dengan organisasi asosiasi yang ada di Cilegon, akan memberikan pekerjaan kepada mereka, ya, kesepakatan. Di mana komunikasi itu tidak nyambung, mereka datang ke sana, mempertanyakan mana proyek untuk kita. Makanya tadi seperti Pak Arianto itu, kita serahkan aja kepada Polda. Sekarang adalah dia dididik oleh Polda. Siapa yang mengatakan yang mencari 5 miliar? Ya, yang mencari 4 triliun, ya kan? Ini kan ada Kadinnya, ada KPC-nya, ada HIPI-nya, ada juga HIPI-nya. Kita pada Polda. Polda sudah memiliki, di mana Kapolda Banten itu sekarang sedang gencar-gencarnya beberapa kali ini melakukan penangkapan preman-preman. Yang di mana kami juga dari Indonesia minta kepada Pak Kapolri waktu pada bulan Ramadan, preman ini sudah tidak bisa dibiarkan, ya. Karena preman ini sangat mengganggu investasi, gitu kan. Preman yang misalnya contoh di daerah Bekasi, Kerawang, itu di saat hari raya, Topan, dia sangat mengkhawatirkan. Saat bulan Ramadan kemarin sangat mengkhawatirkan, sehingga akan berdampak kepada diri pasti, ya. Ini mudah-mudahan Cilegon ini adalah membuka mata kita semuanya supaya tidak terjadi lagi di Indonesia seperti ini. Insya Allah nanti adalah Pak Polda Banten penyidikan ya. Kalau sudah dilakukan penyidikan nanti siapa tuh yang terbukti bersalah? Kita negara hukum, ya. Kita negara hukum ya, gitu. Dan ini sangat memalukan bagi organisasi sebesar kali, gitu. Makasih depan. Ya Pak Jayabaya, jadi janji apa saja sih yang diberikan oleh PT CAA ini kepada pengusaha lokal sehingga kemudian akhirnya
muncul penagihan itu dari pengusaha lokal itu? Jadi janjinya mereka akan membagi pekerjaan itu mana yang bisa dilakukan oleh pengusaha lokal, gitu kan ya. Itu janjinya PT CA ini akan memberikan pekerjaan kepada pengusaha lokal sesuai dengan kemampuannya, gitu kan. Nah kalau yang bicara 5 triliun itu, saya tanya kedua kalinya waktu kita ketemu di Kadin Indonesia, kamu ini bicara benar minta 5 triliun, berapa? Bukan. Berapa orang ternyata yang kesana juga banyak, ada 25 sampai 30 orang ya. Makanya Polda sedang melakukan penyelidikan ya untuk membuktikan siapa yang bicara gitu kan. Siapa yang mengatakan 5 triliun ya. Sebab kalau hanya mungkin atau apakah ini karena memang dengan emosional dia mengatakan itu atau dengan saya juga tidak tahu ya. Jadi kita serahkan kepada Polda Banten untuk melakukan penyelidikan supaya nanti siapa yang salah. Ya, dari asosiasi mana nih? Itu, Novan. Oke. Tapi yang jadi masalah itu yang tanpa proses lelangnya itu tuh Pak Jayabaya, yang berjanji supaya proses ini berlanjut tanpa proses lelang itu dari CAA-nya atau memang dari pengusaha lokalnya yang meminta itu? Tahu nggak Pak Jayabaya? Ya, dari pengusahanya. Nah, oknum pengusahanya ini siapa gitu kan? Makanya Polda sedang melakukan penyelidikan. Oke, baik. Iya kan? Baik, oke kita menunggu proses penyelidikan itu. Siapa kemudian yang akhirnya memberi janji pertama? Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, untuk kemudian bisa menemukan ada unsur pidana atau tidak, nanti pihak Polri-nya bagaimana kemudian melakukan proses penyelidikan ini terhadap kasus ini? Itu ya Pak, kalau saya mendengar rekaman beritanya itu jelas sudah ada terjadi pemerasan Pak. Karena itu minta jatah ya, minta jatah borongan pembangunan itu tanpa lelang kan gitu. Lelang. Kemudian dimintanya kepada pengusaha Cina itu kan dari luar itu. Pokoknya itu harus diberikan kepada kami ini yang ada di sini, entah Kadin, entah apa ormas, saya nggak ngerti ya. Tetapi yang jelas itu berikan pada kami tanpa lelang. Wah itu sudah pemerasan itu Pak gitu. Cuman sekarang kita akan mencari siapa yang ngomong itu. Karena dalam definisi premanisme itu Pak, setiap orang yang sendiri atau bersama-sama melakukan pemalakan tindakan preman itu, entah itu dalam menjadi anggota atau pengurus ormas, termasuk kena itu Pak. Jadi preman itu bisa tidak hanya pada preman umum jalanan, tapi juga termasuk preman yang menjadi anggota ormas itu juga masuk itu kalau memang dia bertindak memeras itu tadi. Nah jadi kuncinya adalah nanti pada Polda pasti akan memilah-milah itu Pak. Siapa yang punya, kalau seandainya nanti ditanya ya, siapa yang ngomong tuh? Nah, kamu kalau ngomong itu siapa yang nyuruh kemarin? Siapa yang ikut-ikut itu? Atau kamu jadi juru bicara atau kamu sendiri? Itu nanti yang akan ditentukan siapa yang berbuat dan siapa yang tidak berbuat Pak. Jadi tidak global langsung semua kena premanisme, enggak Pak. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan bukti-bukti yang bisa dikumpulkan oleh Polda itu nanti Pak. Kurang lebih begitu Pak, arahnya daripada pemilahan siapa yang harus ditindak dan siapa yang mungkin hanya menjadi saksi. Ya, semoga gitu, segera ketahuan. Ya. Baik, waktunya kita terbatas. Terima kasih Pak Jayabaya, Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.